Piala Dunia merupakan pesta olahraga paling megah di muka bumi. Ajang 4 tahunan ini tak hanya soal pertandingan, tapi juga soal kebanggaan, sejarah, dan harga diri sebuah bangsa. Namun, di tahun 2002 ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini digelar di dua negara Asia, tepatnya Jepang dan Korea Selatan. Sebuah pencapaian monumental, tapi juga menjadi salah satu Piala Dunia paling kontroversial sepanjang masa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertandingan-pertandingan yang penuh drama ini? Apakah ini sekadar keajaiban tuan rumah? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Kali ini Mimin akan mencoba membahas ceritanya. Mari kita telusuri bersama dalam sebuah kisah kelam di balik kemegahan Piala Dunia 2002 saat sepak bola dilecehkan oleh keputusan wasit. Tahun 2002 adalah momen salah satu paling bersejarah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di dua negara sekaligus, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah langkah strategi FIFA untuk memperluas pengaruh mereka di pasar Asia yang sangat potensial. Persiapan berjalan megah. Stadion-stadion baru dibangun, infrastruktur dipoles sedemikian rupa. Dunia pun menatap Asia dengan antusiasme tinggi. Namun siapa sangka, turnamen ini justru menyisakan jejak kontroversi yang membekas hingga kini. Dan semua itu berpusat pada perjalanan mengejutkan Korea Selatan di fase gugur. Babak 16 besar mempertemukan tuan rumah Korea Selatan melawan tim kuat dari Eropa, yaitu Italia. Pada tahun tersebut, skuad timnas Italia diisi oleh pemain-pemain legendaris seperti Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, dan penyerang seperti Francesco Totti dan Filippo Inzaghi. Di atas kertas, jelas Italia jauh lebih unggul. Tapi hasil akhirnya sungguh di luar dugaan. Wasit utama dalam laga ini adalah Biron Moreno dari Ekuador. Pertandingan ini diwarnai banyak keputusan wasit yang memancing amarah publik. Salah satunya adalah kartu kuning kedua untuk Francesco Totti karena dianggap melakukan diving di kotak penalti. Namun, padahal tayangan ulang jelas menunjukkan bahwa adanya kontak fisik. Tak hanya itu, gol dari Damiano Tommasi juga dianulir karena offside, meskipun posisi sejajarnya masih diperdebatkan hingga hari ini. Dan di menit-menit akhir, Korea Selatan berhasil mencetak gol kemenangan dan berhasil maju ke perempat final, sedangkan Italia pun harus tersingkir. Setelah pertandingan itu, Moreno langsung menjadi sasaran kritik, terutama dari media Italia. Banyak yang menuding bahwa pertandingan ini telah diatur untuk memastikan Korea Selatan melaju lebih jauh. Ironisnya, beberapa tahun kemudian, Biron Moreno ditangkap karena penyelundupan narkoba di Bandara JFK, Amerika Serikat. Sebuah fakta yang semakin membuat publik mempertanyakan integritasnya, bahkan sejak lama. Di babak perempat final, Korea Selatan bertemu dengan Spanyol, dan lagi-lagi keputusan wasit menjadi sorotan utama. Dua gol sah Spanyol dianulir. Yang pertama, karena dianggap bola telah keluar dari lapangan sebelum assist dilakukan. Dan yang kedua, karena pelanggaran yang tak pernah jelas terlihat. Pada akhirnya, Spanyol pun gagal mencetak gol di waktu normal maupun perpanjangan waktu. Pertandingan akhirnya berakhir dengan adu penalti, dan pada akhirnya Korea Selatan kembali menang. Dalam dua laga berturut-turut, tim kuat dari Eropa tersingkir, dan dalam dua laga itu pula, wasit membuat keputusan-keputusan aneh yang justru menguntungkan tim tuan rumah.
Banyak pengamat mulai mengaitkan performa luar biasa Korea Selatan dengan intervensi dari balik layar. Dugaan pun mulai bermunculan. Apakah FIFA atau bahkan pihak lokal sengaja memberi bantuan tak kasat mata untuk menjaga agar tuan rumah tetap bertahan di turnamen? Kemudian, teori ini semakin kuat karena pada saat itu euforia publik Korea sangat tinggi. Melihat tuan rumah melaju jauh tentu sangat menguntungkan secara politik, sosial, dan tentu saja ekonomi. Namun hingga kini, FIFA tidak pernah memberikan pernyataan resmi yang mengakui adanya kesalahan serius dalam laga-laga tersebut. Mereka menyebut bahwa kesalahan wasit adalah bagian dari permainan. Tapi bagi Italia dan Spanyol, ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat fair play dalam sepak bola. Piala Dunia 2002 tetap berakhir dengan juaranya Brazil. Tapi bayangan kontroversi dari pertandingan Korea Selatan tak pernah benar-benar hilang. Bagi banyak penggemar, itu adalah turnamen yang ternoda. Yang seharusnya menjadi tonggak sejarah sepak bola Asia justru menjadi catatan kelam karena integritas wasit yang diragukan. Bahkan hingga hari ini, video-video analisa pertandingan masih ramai dibahas di forum dan media sosial. Banyak yang meyakini jika bukan karena keputusan wasit, Korea Selatan tak akan pernah mencapai semifinal. Piala Dunia adalah panggung terbesar di dunia, tapi bahkan di atas panggung itu pun bayang-bayang politik, uang, dan kepentingan bisa bermain dengan licik. Apakah Piala Dunia 2002 hanyalah sebuah kebetulan? Atau memang benar ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur hasilnya? Jawabannya mungkin tak akan pernah kita tahu. Tapi satu hal pasti, kepercayaan publik terhadap keadilan sepak bola sempat goyah karena apa yang terjadi di Asia pada masa itu.